Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, kuat, dan semangat. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati, berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku, pembelajaran 5, dan pembelajaran 6. Dengan saya, Bapak Madani. Tujuan pembelajaran hari ini adalah: pertama, melalui kegiatan menulis puisi, siswa mampu menuangkan gagasan-gagasan tentang cita-citanya dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua, melalui kegiatan membuat poster, siswa mampu menuangkan hasil pencariannya tentang bahasa daerah dan makanan khas daerah dengan menggunakan kalimat sederhana dalam bahasa Indonesia dengan rinci. Tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui kegiatan berkreasi, siswa mampu membuat sebuah tarian kreasi perpaduan tari-tari merak dengan baik. Anak-anak, pernahkah kamu melihat buku-buku di atas? Apakah buku cerita kesukaanmu? Apakah kamu juga punya penulis cerita kesayangan? Tahukah kamu apa yang dilakukan para penulis cerita atau sastra Indonesia? Buku-buku cerita tersebut adalah beberapa karya penulis cerita anak Indonesia yang bernama Clara NG. Beliau telah menulis berbagai macam buku cerita anak yang sangat menarik. Tahukah kamu tentang penulis-penulis cerita anak lainnya? Penulis cerita anak mempunyai peran yang sangat penting bagi pendidikan anak-anak. Berikut ini adalah beberapa peran mereka. Peran penulis cerita anak ada 4. Yang pertama adalah melestarikan budaya bangsa. Yang kedua, membantu anak senang membaca. Yang ketiga, membantu anak mengenal sekitar dengan cara yang menyenangkan. Dan yang terakhir, yang keempat, memperkenalkan negara dan bangsa dan semua keunikannya. Tahukah kamu peran lain seorang penulis cerita anak yang kamu ketahui? Apakah manfaat membaca buku cerita anak untukmu? Apakah manfaat membaca untukmu? Untuk mencari penjelasannya, mari kita sama-sama baca berikut ini. Seorang penulis cerita anak merupakan salah satu pekerja seni sastra karena ia merangkai kata-kata untuk menuangkan imajinasi dan pendapatnya tentang lingkungan sekitar agar orang lain dapat membaca dan merasakan hal yang sama. Puisi juga merupakan salah satu contoh karya sastra. Dalam puisi, kata-kata yang digunakan seringkali mempunyai makna yang dalam. Puisi menggunakan kalimat yang lebih pendek dibandingkan dengan karangan. Indonesia memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda sesuai suku yang ada. Bahasa merupakan alat untuk melakukan komunikasi dan menyampaikan pesan kepada orang lain. Dalam puisi, bahasa merupakan hal yang penting digunakan untuk menyampaikan pesan secara lisan dan tulisan. Pernahkah kamu berkunjung ke tempat wisata yang berada di daerah lain di Indonesia? Pastinya pernah. Mereka tentu memiliki keunikan yang membedakan dengan daerah lainnya.
salah satu yang membedakan antara satu daerah dengan daerah lainnya adalah bahasa daerah dan makanan khasnya. Untuk lebih jelas, ini Bapak akan tampilkan beberapa makanan khas daerah di Indonesia. Yang pertama, pecel Madiun yang berasal dari Madiun. Yang kedua, soto Lamongan, pastinya berasal dari Lamongan. Yang ketiga, makanan kesukaan anak-anak ini biasanya papeda. Papeda berasal dari Maluku dan Papua. Dan yang terakhir adalah bika Ambon yang berasal dari Ambon. Anak-anak, mari kita lihat dan pahami percakapan tentang dua orang siswa tentang profesi polisi. Aku bercita-cita menjadi polisi. Menurutku polisi itu hebat. Apa sih hebatnya polisi itu? Ayo kita cari tahu. Perhatikan gambar berikut ini. Ada 4 gambar yang menceritakan tentang kehebatan seorang polisi. Kira-kira kalian bisa tidak menjelaskan dari keempat gambar tersebut? Baik, Bapak akan bantu untuk menjelaskan. Gambar di atas, ceritakan gambar di atas kepada teman-teman sebangkumu secara bergantian. Yang kedua, berdasarkan pengalaman gambar-gambar di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Hal menarik apa saja yang kamu dapatkan dari gambar di atas? Dan yang B, hal baik apa saja yang dapat kamu contoh dari gambar-gambar di atas? Yang C, sikap apa saja yang diperlukan untuk menjadi seorang polisi yang baik? Mari kita jawab satu-satu. Ceritakan gambar-gambar di atas kepada teman sebangkumu secara bergantian. Untuk gambar 1, polisi sedang membantu nenek-nenek menyeberang jalan. Gambar yang kedua, polisi membantu memakaikan helm pengendara. Gambar yang ketiga, polisi membantu korban banjir. Gambar yang keempat, polisi melakukan operasi keamanan lalu lintas. Terus selanjutnya, hal menarik apa saja yang kamu dapatkan dari gambar di atas? Salah satu hal yang menarik adalah ketika polisi membantu nenek menyeberang jalan. Hal baik apa saja yang dapat kamu contoh dari gambar-gambar di atas? Kita harus menolong orang yang membutuhkan bantuan. Dan yang terakhir, sikap apa saja yang diperlukan untuk menjadi seorang polisi yang baik? Berani, suka menolong, disiplin, dan tegas. Anak-anak, kita sudah sampai pada kesimpulan pembelajaran hari ini. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah 1. Peran penulis cerita anak antara lain melestarikan budaya bangsa, membantu anak senang membaca, membantu anak mengenal sekitar dengan cara yang menyenangkan, memperkenalkan negara dan bangsa dan semua keunikannya. Kesimpulan yang kedua, seorang penulis cerita anak merupakan salah satu pekerja seni sastra karena ia merangkai kata-kata untuk menuangkan imajinasi dan pendapatnya tentang lingkungan sekitar agar orang lain dapat membaca dan merasakan hal yang sama. Puisi juga merupakan salah satu contoh karya sastra. Dalam puisi, kata-kata yang digunakan seringkali mempunyai makna yang dalam. Puisi menggunakan kalimat yang lebih pendek dibandingkan dengan karangan. Kesimpulan yang ketiga, Indonesia memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda sesuai dengan suku yang ada. Kesimpulan yang keempat,
bahasa merupakan alat untuk melakukan komunikasi dan menyampaikan pesan kepada orang lain. Kesimpulan yang kelima, salah satu yang membedakan antara satu daerah dengan daerah lainnya adalah bahasa daerah dan makanan khasnya. Kesimpulan yang terakhir, yang keenam, cita-cita menjadi seorang polisi adalah cita-cita yang sangat mulia, karena tugas polisi adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dan juga tugas polisi adalah membantu dan mengayomi masyarakat. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak. Ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.